Iya baik, hari ini saya pengen menyampaikan satu pesan Tuhan dengan tema hidup ini berat. Bilang kanan kirimu, hidup ini berat. Jadi jangan berat lagi badanmu, bilang. Nanti semakin berat ya. Karena bawa beban hidup aja sudah berat, apalagi bawa berat badan ya, bertobat. Dia namanya hidup, makanya kalau ada orang datang, Bu, hidup saya ini banyak masalah. Saya bilang, ya itulah hidup. Ya, banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Men. Hidup ini berat ya, hidup ini banyak masalah, hidup ini banyak persoalan. Ya, kalau kita tidak tahu arti hidup. Amin. Kita buka dulu bersama-sama yuk. Ayub pasal yang ke-7, Saudara. Judul perikopnya di sana, hidup itu berat. Ya, saya banyak dengar kesaksian orang tuh hidupnya berat, apalagi yang datang ke Australia ini ya, berat ya. Berat nggak? Perjuangannya berat nggak? Ya, yang berat angkat tangan. Serius saya tanya ini, yang merasakan perjuangan berat di sini angkat tangan. Ya, berarti kau hidup. Ya, kalau nggak berat itu berarti enggak, setengah hidup. Ayub 7, kita baca ayat 1 ya, dan ayat yang keempat saja, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, bukankah manusia itu harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? 2, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. 3, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. 4, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Saking beratnya hidupnya, tidak bisa tidur. Siapa yang tidak bisa tidur? Angkat tangan. Ya, yang nggak bisa tidur angkat tangan coba. Semua bisa tidur? Ya, yang nggak bisa bangun angkat tangan. Semua bisa bangun? Ayub berkata begini, hidup ini tuh penuh pergumulan. Bukankah manusia itu hari-harinya di bumi itu hari-hari yang penuh pergumulan, harus bergumul. Seperti kepada budak yang menunggu naungan, ya, pembelaan, seperti orang upahan yang menunggu gajinya dibayar. Saudara, kalau gaji nggak dibayar susah nggak? Ya, yang masih terima gaji angkat tangan. Ya, yang sudah ndak gajian angkat kaki. Ya, seperti orang yang menantikan upah, ya. Demikianlah aku ini menjalani bulan-bulan yang sia-sia, ya, malam-malam penuh kesusahan. Sampai aku pergi tidur, pikirku, apakah besok aku ini masih bangun? Ternyata, ya, saya dapati bahkan malam merentang panjang, aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari, bahkan nggak bisa tidur. Banyak orang hari-hari ini tuh nggak bisa tidur, saudara. Ya, karena banyak pikiran, banyak pergumulan. Memang inilah hidup. Ya, jangan bilang, aduh saya sudah nggak mau, Bu, hidup bergumul. Aduh saya sudah nggak mau, ya saya ini pergumulannya banyak, mau mati. Ya, kalau udah nggak mau bergumul ya mati, itu paling enak. Karena cuma di kuburan itu tidak ada. Ya, di kuburan ada masalah enggak? Ya, yang masalah itu kalau mati ninggalin utang, itu juga bikin masalah. Saudara, ya, kemarin saya cerita tentang kisahnya Musa, bagaimana Musa itu hidup dipakai Tuhan. Musa ya dibesarkan di Mesir, lalu dia ditemu sama putri Fir'aun, dibesarkan di istana. Lalu Musa dipelihara, sudah besar. Musa lihat orang Israel diperbudak, dia nggak terima, dia marah, dia pukul orang Mesir, dia bunuh orang Mesir mati. Lalu Fir'aun tahu Musa mau dibunuh.
Ketika Musa mau dibunuh, dia lari. Dalam pelarian itu dia sampai ke Midian. Ya, orang itu kalau dalam pelarian hidupnya tidak bahagia, nggak damai, dikejar-kejar, benar nggak? Ya, coba yang pindah ke sini karena dikejar-kejar utang, ada nggak? Nggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ya, namanya orang dalam pelarian tuh nggak enak. Ya, dia membunuh di Mesir, dia lari. Ya, orang tuh pasti kalau dia melarikan diri dengan masa lalu yang buruk, dia pengen lupain tuh. Bisa nggak lupa dari pikiran? Ya, sulit saudara. Tapi Tuhan mau kita ini berdamai dengan masa lalu. Dan kita bisa menyelesaikan masa lalu. Masa lalu itu harus diselesaikan, jangan dilariin tapi diselesaikan. Apa yang Musa takutkan? Kembali ke Mesir. Dia takut banget kan? Karena di sana dia dicari, mau dibunuh. Tapi ketika Tuhan datang, akhirnya Musa di Midian ketemu cewek-cewek cantik. Lagi mau ambil air di sumur karena mau kasih minum ternaknya, tiba-tiba mereka diganggu. Lalu Musa tolong cewek-cewek ini. Lalu Musa timbain mereka air. Cewek-cewek ini pulang cerita ke papahnya, ya, Imam Yitro di Midian. Pak, tadi kami itu dijahatin sama gembala tapi ditolong sama cowok ganteng. Oh, namanya siapa? Musa dari Mesir. Lalu papahnya bilang, ya kalau dia gitu dia udah buat baik, coba cari dia, ajak dia makan malam di rumah kita. Ya, dicarilah Musa, datang makan malam di rumahnya Imam Yitro. Anaknya cantik-cantik. Ya, tiba-tiba dilamar untuk menjadi menantunya Imam Yitro. Imam Yitro ini kaya, punya banyak ternak. Senang nggak Musa? Senang dapat mertua kaya raya. Anak cantik, mertua kaya raya, bapak-bapak senang nggak? Yang laki-laki senang nggak? Yang belum menikah angkat tangan di sini yang belum menikah. Ya, mau nggak dapat mertua gitu? Saya tanya ini serius loh. Saya imani loh, kalau mau jadilah sesuai imanmu. Tapi kamu mau jadi seperti Musa? Lalu Musa menikah dengan anaknya Imam Yitro, punya anak, kehidupannya enak, nyaman. 40 tahun sudah dia menikmati kehidupan yang nyaman, dikasih sapi, kambing, domba, kamu jadi peternak, ya. Seneng nggak? Seneng, nyaman. Semua orang mencari kemapanan hidup kan? Musa seneng. Tiba-tiba lagi dia menggembalakan kambing domba, Tuhan datang dan berbicara, Musa, ini aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku mendengarkan teriakan bangsamu di Mesir. Tapi Musa sudah tidak mau mendengar. Karena dia sudah pura-pura lupa dengan Mesir. Kau jangan pura-pura lupa. Ya, dengan masa lalumu, selesaikan. Ya, kalau ada utang bayarlah walaupun sudah dia lupa. Ya. Lalu saudara, Tuhan bilang, aku dengar teriakan saudara-saudaramu. Aku mendengarkan doa mereka. Teriakan mereka sampai kepadaku sebab aku memperhatikan penderitaan mereka. Lalu Musa tanya, terus gimana Tuhan? Kau pulang pergi ke Mesir, selamatkan bangsamu. Waduh, saudara jadi Musa, nolak nggak? Disuruh pulang nolak nggak? Sekarang aja saya tanya, saudara hari ini suruh pulang ke Indonesia, mau nggak? Mau? Balik lagi ke Indo, tinggal di sana? Bukan jalan-jalan, mau? Masih mau loh ya, pada mau semua ya, puji Tuhan ya. Kurang bahagia ya di sini ya. Ya. Iya saudara, lalu Musa menolak langsung, auto dia tolak, enggak Tuhan, enggak, aku enggak mau. Ya, nanti kau lupa siapa aku ini. Musa bilang, aku ini pembunuh loh, aku ini melarikan diri. Terus kau suruh aku ketemu Fir'aun, enggak Tuhan, enggak. Tuhan bilang aku akan menyertai engkau, enggak. Terus nanti kalau mereka tanya siapa yang utus aku, bilang aku Tuhan yang mengutus kau. Enggak Tuhan, aku ini enggak pandai bicara, berat lidah. Alasan demi alasan Musa kasih. Tapi Tuhan tidak selesai. Kamu harus pulang. Ternyata arti hidup Musa itu untuk menggenapi panggilan Tuhan. Hari ini saudara, ya kita ini di dunia hidupnya berat loh. Makanya jangan tambah bikin berat dengan beban hidup. Apa yang harus kita tahu tentang hidup? Mari buka bersama Yakobus saudara ya. Kita lihat banyak orang hidup tapi nggak tahu arti hidup.
Ya, nah hari ini saya mau kasih tahu yang sesuai firman Tuhan. Yakobus pasal 4, ya. Kita lihat ayat yang kedua, ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat 14. Atau mulai dari ayat 13 deh biar afdol. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 mulai, baca bersama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu sampai di situ. Alkitab berkata, apa arti hidup manusia? Hidup manusia itu artinya hanya seperti uap. Artinya apa? Singkat. Satu hal yang harus kita tahu tentang hidup, hidup ini singkat. Kalau orang tahu hidup ini singkat, mau ngapain? Coba, ya. Misalnya saudara, kita mau berangkat gereja. Tadi saya diwanti-wanti, Bu, kalau bisa 10 kurang ya, karena waktu kita singkat. Ya terus saya tahu gitu 10 kurang mau dijemput, terus saya mandinya jam 10 aja. Ya karena kan waktunya singkat, nggak usah lah. Orang kalau tahu waktu singkat, maka dia akan mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Waktu ini singkat saudara. Nih, Alkitab bilang manusia itu hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 bisa. 90 ada, tapi udah gak berguna, percayalah. Kalau makin tua tuh makin gak berguna. Ya, malah jadi beban. Makanya jangan hidup lama-lama deh. Ya, gak usah minta umur terlalu panjang-panjang saudara. Kau bikin repot orang, bener. Ya, ada orang doa, Tuhan aku mau kasih umur sampai 100 tahun pret. Ya percayalah mulai 70 orang itu ya ketemu orang umur 20 ceritanya tentang jatuh cinta. Ya aku tuh pacaran jatuh cinta. Ya. Nanti mulai 25 menginjak mulai cari apa? Aduh cari kerjaan susah ya. Gimana ya? Ketemu 30 ya mulai dicerita kerjaan, aku tuh dapat kerja loh. Ya puji Tuhan sih kerjaannya gini-gini ya, gajinya nggak banyak. 40 mulai yang diceritakan apa? Kehidupan berkeluarga, mulai mapan. Puji Tuhan udah punya rumah sekarang, udah punya keluarga gini-gini. Menginjak 50 lain lagi ceritanya. Ya, kalau ibu-ibu sudah mulai kerut di sini muncul. Ibu-ibu tuh ya, terus apa? Iya tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Nggak penting ya. Nanti mulai 50 ke tahun ke atas kalau ketemu ceritanya apa? Sering sakit lutut. Aduh. Ya, aduh, iya, apa-apa dikit pegel. Aduh, ini mulai ini ya. Bener nggak? Ya. Mulai menginjak kepala 6 itu udah beda. Dulu pakai parfum LV, sekarang fresh care. Ya. Bener nggak saudara? Ya. Udah mulai sakit tuh badan. Ceritanya apa kalau ketemu? Minum vitamin itu loh, glukosamin itu bagus. Iya itu ketemu itu udah kelihatan umurnya itu kalau ketemunya ngomong pesan di restoran mau apa? Teh panas, air putih hangat, udah ketahuan umurnya. Nanti kalau sudah mulai kepala 7, kepala 8 udah lain lagi tuh ceritanya. Ya cerita tentang dokter bagus tuh di sana. Ya iya itu dokter bagus di sana. Ya itu siklus manusia. Ya, kemarin saya lihat ada iklan peti saudara di Instagram. Ya, bagi para anda yang sudah mulai tua dan berbau tanah, dapatkan peti mati. Merek ini dilengkapi dengan AC, TV, kulkas. Keren itu ya peti mati saudara. Hidup ini singkat loh. Ya. Tahu-tahu kita temu, iya enggak terasa ya kita ini udah umur segini ya. Ya, enggak terasa ya saya sama suami tanggal 3 kemarin udah nikah 25 tahun. Enggak terasa ya, enggak usah tepuk tangan. Kau tidak tahu cerita hidup kami. Ya, banyak pergumulannya, banyak air matanya. Tapi kita harus sadari ya hidup ini berat, hidup ini singkat.
Apa arti hidupmu? Tadi ayat ini berkata begini, ya, apa arti hidupmu sedang kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, ingat di hidup ini kita ini tidak tahu apa-apa. Jangankan besok, 5 menit ke depan kita tidak tahu. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, besok kita nggak ngerti. Teman saya mau ketemu anak-anak liburan di Bandung, sama suaminya berangkat dari Palu, naik pesawat WA, Bu kalau sempet nanti kita ketemu ya. Iya. Turun di Bandara Soekarno-Hatta, nggak ada apa-apa, suaminya tidur di pesawat. Suaminya waktu lagi nunggu bagasi, suaminya bilang sama istrinya, kamu tunggu ya. Istrinya bilang, kamu tunggu, saya mau ke toilet sebentar, paling 5 menit. Iya, lari ke situ toilet, dia balik. Suaminya, kok orang sudah berkerumun? Loh, suamiku mana? Dia syok, lari, lihat orang berkerumun, suaminya udah jatuh di situ mati. Ditinggal 5 menit. Cuma 5 menit ditinggal. Dia nangis, dia bilang sama saya, Bu saya nyesel, kenapa saya harus ke toilet saat itu? Sampai saya nggak bisa melihat detik-detik terakhir suami saya meninggal. Saya tanya, Ibu, dia nggak ada tanda-tanda di pesawat sesak napas? Nggak ada, semua seperti biasa. Ya, betapa kita ini nggak tahu apa-apa tentang hidup ini ya. Semua seperti biasa. Makanya bapak-bapak, kasih tahu nomor PIN ATM ke istri. Ya, hati-hati. Kalau sampai istri nggak tahu, bahaya. Ya, kau nggak hidup terus. Kasih tahu apa yang perlu kau kasih tahu. Amin. Ya, kalau kau mati, repot, istri nggak tahu nomor ATM PINmu. Mau bawa jenazah nggak ada duit, mau apa nggak bisa, ya. Jadi tolong kasih tahu. Ada di sini yang istrinya nggak tahu nomor PIN ATM suaminya? Bertobat ya, saya baptis ulang kau. Saya rendam 15 menit ya. Suami istri harus terbuka dalam hal keuangan. Amin. Jangan nanti kalau sudah mati baru ketahuan. Ya, terbuka semuanya supaya saling tahu. Kalau ada apa-apa saling tahu. Ya, kita berdoa saudara, karena kita ayat ini bilang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 5 menit ke depan tidak tahu. Nyesel istrinya, Bu kalau saya tahu saya tidak pergi ke toilet, ya ampun. Nah, saya kalau ke Palu, suami istri ini yang hospitality kita ngajak makan. Saya ingat banget terakhir saya ketemu dia, kita makan di Duren. Bu, ayo makan Duren. Makan, saya bilang, Pak, Bapak ini berani loh makan durian, Bapak ini nggak takut mati toh. Saya bercanda, dia bilang, oh saya itu mati siap Bu, yang tidak siap setengah mati. Jadi saya minta sama Tuhan, kalau saya mati, mati aja, jangan setengah mati. Saya nggak mau dikasih sakit, saya maunya langsung mati. Dan bener loh, mati bener loh. Iya, kan kita nggak tahu kan. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, arti hidupmu itu hidup ini singkat. Makanya kalau berantem jangan lama-lama, amin. Karena hidup ini singkat. Berantem 5 menit cukup, amin Bapak Ibu. Jangan amin-amin di sini, kau pulang kau berantem, kau nggak berdamai ya. Berdamai cepat. Jangan tidur malam sebelum kau berdamai. Karena bisa-bisa kau tidak bangun lagi besok. Amin. Loh iya saudara ya, berdamai. Iya, kalau jiwamu sehat, gampang kau berdamai. Ayo kita berdamai loh ya, jangan tidur. Ya, saya takut kalau berantem dengan suami nggak berdamai, saya takut nanti mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati. Aduh, nggak masuk surga. Karena gara-gara tidak mau berdamai. Berdamai saudara. Ya, ampuni. Karena kita nggak tahu hidup ini. Kalau semua orang berpegang pada prinsip ini, ya dia nggak bisa hidup sombong, bikin dosa seenaknya. Karena kau tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Mau orang kaya sekaya apapun nggak bisa beli nyawa. Saya pernah cerita di khotbah saya ketemu satu ibu, orang kaya, dia bilang, Bu Debbie, saya ini, aduh puji Tuhan suami saya itu orang baik banget.
Saya tuh cek nomor HP suami saya. Itu suami saya tuh tidak pernah kontak sama perempuan lain. Dia cuma sama saya aja. Itu HP isinya telepon saya tok. Dalam hati saya justru curiga ya. Ada suami model begini, dalam hati saya gini, mesti bapak ini HP-nya 5. Tapi yang khusus buat istrinya 1 ini tok. Makanya panggilannya 1 tok sama istrinya tok terus. Ya, benar saudara, tiba-tiba dapat kabar suaminya itu pulang habis meeting, habis bisnis di luar kota, pulang. Sampai di Jakarta demam tinggi, panas. Lalu bawa ke rumah sakit, dokter bilang, bapak ini kena virus, mulai kejang. Kami nggak bisa tangani karena orang kaya, sewa private jet terbangkan ke Singapura. Ya, sampai di Singapura, dokter booking ruangan yang paling mahal, pokoknya harus selamat. Bagaimana caranya, berapapun biayanya, tolong ditangani benar-benar. Orang kaya, ya toh. Kalau orang miskin, udah demam kejang, dalam nama Yesus, darah Yesus. Tuhan, kalau sudah waktunya mati, ambillah dia Tuhan. Tapi kalau belum mati, selamatkan dia. Cuma begitu saja kan? Tapi kan orang kaya booking, wah, sewa private jet, terbangkan ke Singapura. Hampir di Singapura ditangani dokter, bagus semuanya karena bagaimanapun ini harus selamat. 3 hari di Singapura meninggal. Ternyata uang gak bisa beli hidup. Jangan sombong Bapak Ibu. Ya, banyak orang tuh gak mau percaya Tuhan. Ya, karena dia pikir dia bisa, dia mampu, sehingga dia gak percaya Tuhan. Dia lupa bahwa napas ini, hidungmu tuh masih bisa tarik napas tuh karena Tuhan. Sehebat apapun engkau gak bisa beli nyawa. Mau kau olahraga, nge-gym, ingat itu tidak menambah umur. Tidak menambah umur ya, jangan sesat. Saya protes satu orang coach di Indonesia. Dia tulis, engkau olahraga 1 jam menambah umur 5 menit. Langsung saya masuk, sesat. Ya, enggak ada yang bisa tambah umur kecuali Tuhan. Ya, atlet gym masih muda umur 40, ototnya kering, enggak ada lemak, tiap hari dia pelatih di gym, mati di gym. Kenapa? Ketiban alat berat. Mati. Jadi jangan ada satu orang pun yang menyombongkan diri. Oh, saya ini bukan karena saya makan ini, saya ini enggak makan ini, enggak, saya tuh jaga baik hidup saya, makanya ya saya sehat. Ingat loh, semua karena Tuhan. Lalu mati suaminya. Waktu itu anaknya mau menikah, saudara. Batal menikah dulu karena berduka. Jadi papahnya ini disemayamkan. Tadinya rencana jenazahnya ini mau dikremasi, debunya dikirim ke Perancis, dibikin berlian. Orang kaya bebas. Nggak usah kaget kita ini yang nggak punya duit, nggak usah. Ya, orang kaya bebas. Debunya nanti dikirim ke Perancis, dibakar, nggak tahu diapain, pokoknya jadi berlian lah. Buat mata kalung istrinya bentuk love, buat cincin 2 pengantin yang akan menikah anaknya. Lagi penghiburan malam pertama, ada wanita datang dengan anak kecil. Kaget semua, siapa? Aku, istrinya, ini anaknya. Dari mana? Dari Manado. Kaget, syok. Ya. Besok belum selesai syok, datang satu lagi, bawa anak. Apa saya bilang kan, HP-nya 5. Total yang datang 3. Semua bawa anak. Langsung istrinya bilang, itu debu ndak usah dikirim bikin berlian. Kita bawa pulang buat cuci belanga aja. Jadi abu gosok. Ini kisah nyata, saudara. Kisah nyata. Ya, jangan kau main-main dengan ya Tuhan. Ya, suami istrimu enggak tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Dan ingat, satu saat kau akan mati. Ya, mati. Coba bilang kanan kirimu, satu saat kau mati loh. Kalau saya bilang mati itu jangan lihat sama yang rambut putih ya. Terus kau bilang kayaknya dia duluan ya.
Mati itu sekarang gak pandang umur. Ya, bisa jadi sebelah kananmu besok sudah tidak ada. Coba lihat sebelah kananmu. Ya, bisa jadi udah gak ada besok. Sebelah kiri bisa jadi nanti malam. Hidup ini singkat, kata firman Tuhan. Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa ya menambah sehasta saja pada jalan hidupmu, itu nggak bisa. Dengan hebatmu, dengan kekuatanmu, nggak bisa. Hidup ini singkat. Apakah arti hidupmu? Mari kita bertanya hari ini. Kalau kita tahu hidup ini singkat, apakah kita mau menyia-nyiakan hidup ini? Ya, apakah kita mau membiarkan hidup ini berlalu? Enggak dong. Kita tahu waktunya singkat, maka kita harus segera berbenah diri. Karena hidup ini singkat dan engkau enggak tahu. Makanya ayat ini bilang begini. Kalau ada orang yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu untuk berusaha di sana, tinggal, berdagang serta mendapat untung. Ini perencanaan manusia kan? Semua kita kan punya perencanaan kan? Oh, aku punya rencana, nanti aku kalau sudah gini, nanti aku gini-gini, mau ini, mau itu, mau itu. Banyak kan rencana manusia. Manusia boleh membuat perencanaan, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Lalu dikatakan di sana, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Ayat berikutnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Dosa kalau kau tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, tapi kau gak pernah menyerahkan rencanamu sama Tuhan. Tuhan, kami punya rencana begini, tapi kalau engkau menghendaki, amin, boleh punya rencana, tapi jangan lupa menyertakan Tuhan. Makanya bapak-bapak, kalau kau punya rencana, pertama sertakan Tuhan, sertakan istri. Dan kau bilang, istri tahu apa, kau udah diam saja sana. Bapak-bapak begini banyak gak sukses. Bapak-bapak yang sukses itu yang melibatkan istri. Say, aku tuh rencana begini-begini, kira-kira menurutmu gimana? Baru kalian berdua berdoa. Itu artinya berdua bersama-sama mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Jadi banyak orang Kristen tuh berjalan dalam kutuk. Makanya hidupmu itu gak pernah datang hal yang baik. Engkau bekerja dapat duit, tapi seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Kok uang ini kayaknya gak cukup terus ya. Itu loh, aku ini padahal ada gaji loh, tapi tak hitung-hitung kok gak ada ya. Kelihatannya kau berhasil hidupmu, tapi gak beruntung. Untungnya gak ada. Aku kerja siang sampai malam, banting tulang dibanting-banting. Kepala jadi kaki, kaki jadi tangan, tapi kok hidup menderita banget ya. Itu ciri-ciri orang terkutuk. Terkutuk itu bukan cuma kau datang di bawah pohon, kau doa-doa di sana, kasih sesajen, no. Waktu engkau tidak menyertakan Tuhan dalam perencanaanmu, engkau hidup di bawah kutuk, saudara. Semua serahkan Tuhan. Saya mau datang ke sini aja serahkan Tuhan. Anak saya bilang, Mam, kayaknya ada rencana dari sekolahnya dia akan dipindahkan ke sini. Ya, Mami kalau ada waktu kita ke Perth. Mami nggak ada yang undang toh di Perth. Anak saya ini menyepelekan saya, saudara. Saya bilang, Dek, banyak yang mengundang Mami tuh, cuma memang belum pernah saja, belum ada waktunya. Ya, terus suami saya bilang, itu Pak Henry dulu kan pernah WA tuh. Coba ya kita hubungi Pak Henry. Saya bilang, enggak usah, doa saja. Kalau Tuhan berkenan, nanti pasti kita berangkat. Ya, dan hari ini terjadi, saudara. Kita ada di sini semua karena rencana Tuhan.
Sertakan Tuhan dalam perencanaan. Semua itu indah pada waktunya. Nggak usah ngoyo. Hidup ini sudah berat. Kenapa kita sering gak diberkati? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita, mereka-rekakan jalan, stres, pinjam kanan kiri, cari uang kanan kiri, bertindak dengan tingkahmu. Ini ayat ini bilang begini, tetapi engkau memegahkan diri dalam congkakmu, karena kau tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidup ini singkat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu sertakan Tuhan. Harusnya kau berdoa, Tuhan, jika engkau berkenan, kami akan melakukan A, B, C, D. Kalau engkau berkenan. Doa saudara, yang pacaran doa, Tuhan, kalau ini memang jodohku, luruskan jalannya. Kalau tidak, putuskan dalam nama Yesus. Amin. Harus berani berdoa begitu anak-anak muda. Ya, jangan bilang cinta itu buta. Ya, buta itu tuli dan lumpuh. Kau belum tahu kehidupan berumah tangga itu. Ya, token listrik di Indonesia bunyinya bukan lagu dangdut. Makin kau enggak bayar makin kencang. Bikin stres. Jangan bilang cinta itu buta. Ya, libatkan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Manusia sok. Jangan sok tahu. Karena kita enggak tahu. Hidup ini 1 menit ke depan kita enggak tahu. Semakin engkau mengandalkan Tuhan, semakin diberkati. Dalam hidup ini ada banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang jangan menyepelekan Tuhan, saudara. Ya, waktu selesai pandemi, saya kemarin banyak cerita tentang hidup kami. Saya dan suami ini orang yang terlalu percaya sama Tuhan. Kami terlalu mempercayai Tuhan. Sampai ketika pandemi datang, kami baru sadar kami terlalu percaya Tuhan sampai tidak ada gaji bulanan. Ya, bagaimana pandemi nggak ada gaji bulanan? Ya, saudara percaya bisa? Kalau kau tidak percaya ya tidak terjadi. Tapi kalau kau percaya Tuhan, ya bisa Tuhan bekerja dengan hal-hal yang supranatural. Saya cerita kemarin, akhirnya saya melukis di tengah pandemi. Saya tiba-tiba bisa melukis. Ya, lalu saya lukis pertama. Bayangkan saya harus besarkan 3 orang anak di Jakarta dengan uang yang tidak ada. Waktu itu rekening aja nggak sampai 10 juta. 10 juta rupiah loh. Bagaimana bertahan hidup? Ya, saya itu seperti janda miskin yang ketemu Elia, yang Elia bilang kasih aku makan, lalu dia bilang sama aku sekarang tinggal ada tepung. Saya olah jadi roti, habis saya makan kami berdua mati. Itu kami waktu pandemi. 2 tahun lebih lockdown, gak ada kerjaan, gak ada apa-apa, bagaimana hidup? Waktu itu YouTube saya belum dimonetisasi, belum dapat uang. Ya, sekarang saya sudah digaji sama YouTube. Iya saudara, bingung mau hidup bagaimana? Kami berdoa. Lalu saya tiba-tiba bisa melukis selama pandemi, saya melukis hampir 50 lukisan. Ya, dibeli orang. Yang paling murah tuh 6 juta, ada yang beli 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, 50 juta, 35 juta, 70 juta, yang tertinggi 75 juta. Tuhan pelihara kami lewat itu. Saya gak pernah jualan. Cuma upload di Instagram, puji Tuhan lukisannya jadi. Bu, boleh gak saya beli? Silakan, berapa? Saya gak kasih harga. Oke, minta nomor rekening, ditransfer. Itu Tuhan loh, pelihara janda miskin. Minyak yang tidak pernah berhenti. Hampir 1 miliar lebih dari lukisan. Cukup nggak buat hidup 2 tahun 1 M? Bukan cuma cukup kipas-kipas di Indonesia. Bener nggak? Ya, makanan masih ada yang 15.000. Kalau mau ke pasar bisa. Saudara, kita nggak tahu cara Tuhan kan? Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena ada hal-hal di hidup ini yang bisa terjadi di luar nalar manusia, yang kita nggak bisa pikir,
yang secara manusia nggak masuk akal. Itu adalah hal-hal supranatural, pertolongan Tuhan yang bisa diberi bagi orang-orang yang percaya. Itu kalau dikejar orang dengan logika, bisa nggak cari duit ya sebegitu di tengah masa pandemi? Berarti 1 bulan tuh hampir 100 juta lebih loh kita dapat. Di Jakarta itu sudah gaji CEO yang menyamar. Lalu ketika selesai pandemi, akhirnya kami mulai digaji dari YouTube. Pas pandemi itu di tengah-tengah, belum lagi tuh. Iya, pas tengah-tengah pertengahan YouTube, pandemi, tiba-tiba dapat pemberitahuan dari YouTube, channel saya dimonetisasi karena gereja tutup, orang cari ibadah nggak ada. Channel saya 1 hari nambah 1000 subscribe tiap hari. Tiap hari bertambah 1000 loh, 1 hari. Kok yang lain enggak wow ya? Kau belum pernah ngerti cari subscribe ya? Susahnya nyari subscribe itu kayak apa? Suruh orang pencet itu tombol subscribe itu enggak gampang loh. Yang punya channel YouTube kau sudah kirim semua orang teman-temanmu bantu like, subscribe ya, yang ada kau diblokir. Kalau bukan Tuhan itu enggak mungkin. Tapi channel saya terjadi. Tiba-tiba saudara orang ya subscribe 1 hari itu tambah 1000 dari 50.000 naik hari ini hampir 1 juta. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Tiba-tiba ya kami dapat pemberitahuan dimonetisasi. Kita dapat gaji dari YouTube. Waktu berjalan, selesai pandemi, lockdown dibuka, semuanya berjalan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Beberapa pendeta bilang, buka gereja Bu, buka gereja. Tapi apakah itu dari Tuhan? Di Indonesia itu gereja banyak, 1 mall ada 10 gereja. Ya benar saudara, sampai saya mau pelayanan bingung kan mau masuk di yang mana ya. Ya mau dibukain akses pintu kan, mau dibukain, ibu mau ke gereja mana? Mau ke gereja ini, sudah dibukain, enggak jadi. Lah saya mau masuk di sini juga. Tapi kan ibu gak ke gereja saya, carilah orangnya yang mau ke gereja situ, pintunya sama loh. Ya, persaingannya sudah tidak waras. Agak lain sih. Agak lain, ya jangan ditiru itu ya, adegan berbahaya. Banyak gereja. Jadi saya berdoa, Tuhan, apakah kami harus buka gereja? Saya berdoa sama suami. Tiba-tiba Tuhan jawab lewat ayat. Tuaian banyak tapi penuai sedikit. Aku mau kamu tidak usah buka gereja, persiapkan orang menjadi penuai, menjadi misionari. Lalu saya dapat suara Tuhan untuk saya disuruh buka sekolah misi. Di Indonesia banyak orang-orang miskin di pedalaman yang pengen jadi misionari tapi mereka nggak punya biaya. Tuhan bilang sekolahin mereka gratis. Buka sekolah misi 6 bulan, masuk asrama, mereka dibina, karakternya dibentuk, hidupnya diubahkan, mereka keluar jadi misionari. Nggak usah kasih titel. Nanti kalau jadi STH, hahaha, itu nggak cari jiwa, cari jadwal. Betul ya Pak? Iya, kalau sudah STH, saya ada di WA. Shalom Ibu Dewi, saya kemarin sudah wisuda STH. Terus boleh dong, kalau ibu sudah nggak bisa terima jadwal, bagi dong ke saya. Dia pikir segampang itu ya. Kalau sudah STH dapat jadwal. Lalu saya berdoa, oke Tuhan. Pertama tuh saya bilang, Tuhan, buka sekolah misi gratis. Nggak salah Tuhan. Ya, kita ini bukan orang kaya loh. Walaupun satu sudah ada tabungan. Tapi bagaimana Tuhan? Banyak pertimbangan. Tuhan tuh bilang, aku nggak cari orang kaya. Karena uang milikku, dunia milikku, semua milikku. Ya, buat apa kaya kalau tuli? Loh? Banyak orang kaya sekarang tapi udah tuli. Bukan di sini sih. Di sana sini. Tuhan bilang, kamu bergerak cari tanah, bikin sekolah misi. Kita pikir, kita bikin di Solo aja. Ada daerah Tawangmangu tuh. Itu daerah dingin dekat gunung. Saya harus mencari yang dekat-dekat gunung, yang jauh dari peradaban kota. Karena mau jadi hamba Tuhan. Biar mereka nggak injak-injak mall, nanti jadi hedon. Kalau dekat gunung kan dekat Tuhan toh. Sepi gitu, lihat gunung, lihat Tuhan gitu ya. Ya udah kita bergerak cari ke Tawangmangu tanah.
Waktu itu kita berdoa, Tuhan, kita memulai dari mana? Cari tanah. Terus biayanya Tuhan tuh nggak gampang. Waktu itu kita udah punya tabungan 2M. Tuhan bilang taruh itu semua untuk pembangunan dulu. Aduh Tuhan, nggak gampang loh. Ya, 2M itu banyak gak saudara? Banyak lah, bisa buat beli apa dulu gitu ya. Tapi kita taat, ya udah oke Tuhan, taat ya taat. Uang Tuhan yang punya kok, gampang semuanya. Kita bergerak cari tanah di Tawangmangu. Ternyata sekarang udah sulit karena sudah jadi daerah hijau. Mau bikin rumah retreat, bikin rumah-rumah gitu udah izinnya susah. Lalu tiba-tiba ada orang dengar, Ibu, saya dengar ibu mau bikin sekolah. Saya punya tanah bu di Bandungan, Semarang, Salatiga naik tuh Ambarawa. Saya datang lihat, di bawah gunung. Ya keluar sini gunung, di belakang juga gunung. Wah ini deket Tuhan banget. Hutan semuanya, perkebunan. Oke, ya saya pinjemin ibu 10 tahun. Tapi hari ini sudah kita beli tanah itu, puji Tuhan. Lalu akhirnya saudara, ya udah kita pakai bangun. Waktu dibangun, digambar-gambar-gambar, kita kan sediakan uang 2M nih. Dibangun, digambar-gambar-gambar, keluar gambar nih bu, 4M. Saya ciut, saya bilang sama suami, aduh, saya pikir 2M udah cukup, kenapa jadi 4M ya? Ya udah sekarang pembangunan mahal bu, habis pandemi besi naik, apa semua naik 2 kali lipat. Terus gimana? Saya dan suami, tunggu dulu Pak, jangan jalan dulu, kita berdoa dulu. Doa, saya bilang sama suami, ya udah gampang lah. Gini aja, nanti saya umumin lewat YouTube, kita minta sumbangan aja. Otak manusia ini kan. Saya dan suami sudah berkomitmen pelayanan di YouTube. Dari awal pelayanan kami tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube, karena uang itu tidak usah Tuhan direkayasa. Tuhan yang punya uang, Tuhan yang punya bumi. Jadi kita bilang gak usah. Tapi ketika itu saya hampir terpancing. Ya taruh aja di YouTube lah, taruhlah yang nonton mesbah doa itu, ya mesbah syukur 75.000, kadang 100.000. Taruhlah dia nyumbang 50.000 kali 100.000. Dapat berapa saudara? Lebih itu dari yang kita butuhkan. Lalu ketika oke gitu aja ya, iya. Waktu sudah mau ditayangkan, suami saya tanya, saya nomor rekeningnya yang mana ini yang mau ditaruh? Nomor yayasan atau nomormu? Saya bilang, saya doa lagi dulu deh sama Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan tuh bilang gini, ya silakan taruh nomor rekening itu, tapi aku ndak ikut bekerja, karena kamu sudah mengandalkan kekuatanmu. Seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya, padahal Tuhan bilang jangan hitung, percayalah kamu menang, itu bukan karena kekuatan pasukanmu, tapi karena aku Tuhan yang menyertai. Tapi Daud hitung, dia mau coba ukur kekuatannya sampai di mana. Waktu Tuhan ngomong begitu, taruh aja, aku ndak ikut. Saya takut saudara mendengar ancaman itu. Saya bilang sama suami saya, buat apa kita bangun gedung besar, megah, karena uang banyak, tapi Tuhan ternyata nggak ada di dalamnya. Sekarang kan banyak orang bangun gereja nggak ada Tuhan di dalam. Tinggal umumin aja, kita butuh sekian ratus miliar, sumbang. Gampang kan? Lalu nggak jadi kita taruh, kalau gitu nggak usah ya, nggak usah say, kita andalkan Tuhan aja. Saya tidak pernah bikin proposal, saya punya banyak kenalan orang kaya di Jakarta. Ya, tapi nggak usah pandang orang kaya, karena tidak semua orang kaya itu hatinya kaya. Banyak yang kaya itu justru miskin, hatinya pret. Percayalah Tuhan sanggup gerakin dari mana aja. Kadang orang-orang biasa yang tidak kelihatan, ya. Lalu saudara, saya tidak pakai proposal, kita nggak share, kita nggak kasih tahu jalan pembangunan. Saudara tahu 7 bulan selesai sekolah. Wow, itu Tuhan. Selesai. Lalu staf saya bilang, Bu, ini loh kebutuhan kalau 6 bulan gratis, kali misalnya 25 orang atau 30 orang, 1 bulan tuh sekian ratus juta. Saya lihat, saya ngomong sama suami, mahal juga ya, berat juga ya. Tapi saya ingat, ndak usah lihat deh, ndak usah kau catat-catat, ndak usah. Kadang kalau kita catat tuh jadi puyeng kita. Ya, kalau melihat tuh jadi puyeng, ndak usah dilihat, udah pokoknya selesai, tutup aja, kita berharap pasti Tuhan cukupi. Sampai hari ini, kemarin sudah 5 angkatan. Masuk angkatan ke-5, tiap 6 bulan mereka selesai, ya pernah 30 orang, 25, ya 40 orang. Selesai mereka dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Itu benar-benar orang dari pedalaman.
Ada yang tidak lulus SD tapi dia mau jadi hamba Tuhan. Disekolahkan di asrama, mereka bangun 4:30 pagi, pegang HP-nya cuma boleh dari hari Sabtu Minggu, yang lain tidak boleh. Benar-benar mereka dibentuk. Beberapa angkatan sudah jadi guru agama Kristen di pedalaman Kalimantan. Ada yang sudah buka perintisan gereja. Kita kembalikan saudara, karena Indonesia ini memang membutuhkan. Saya cuma tahu Tuhan tuh ngomong, ya bayangkan tuayan banyak penuai sedikit, bekerja selama masih ada waktu. Kita ada di waktu yang singkat, udah mau kiamat ini saudara. Lihat dunia sekarang kan, ya perjanjian nuklirnya Amerika sama Rusia ini mulai batal loh. Ya sudah nggak ada perjanjian nih, dunia nggak tahu mau dibawa kemana. Sekali nuklir ditembakin, ya apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya kita harus siap-siap diri sekarang. Jangan cuma hidup mikirin diri sendiri, tapi pikirin pekerjaan Tuhan. Amin. Pikirin cari jiwa, menangkan jiwa. Ya, tarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu. Yang terakhir, waktunya udah mau habis, kita buka bersama. Apa sih sebenarnya arti hidup kita? Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Ya, Matius 6 ayat 25, Yesus berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang bikin hidup kita ini tambah berat? Yang kita pikir makanan, pakaian, ya sandang, pangan, papan, ilmu, ekonomi. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita harus tahu bahwa hidup ini lebih penting, hidup itu sendiri daripada apa yang kau pakai. Buat apa kau pakai berlian mahal kalau hidupmu kotor di mata Tuhan? Kau melakukan kenajisan, percabulan, kepahitan, kau tidak bisa mengampuni, hatimu kotor. Sama ipar pahit, sama mertua pahit, sama adik pahit, sama jemaat pahit, sama pendeta pahit. Ya, ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut. Ternyata kaulah pembawa bertobat. Ya saudara, kita harus mengerti bahwa yang terpenting hidup itu sendiri. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, pakaian, rumah, mobil? Kalaupun Tuhan bisa kasih kau mobil yang bagus, itu bonus, nggak usah dicari. Ya, jangan cari itu Tuhan tambahkan. Saya dan suami kami nggak pernah berusaha mencari gaji bulanan. Tapi hari ini, saudara, Tuhan kasih kami beberapa rumah, tadinya nggak punya apa-apa. Ya, Tuhan kasih beberapa mobil, Tuhan kasih pelayanan. Sampai detik ini kami dikasih kepercayaan, saya bisa bangun gereja-gereja di daerah-daerah yang rusak. Bangun pastori-pastori. Kalau ditanya, Bu Ibu pernah beli tas 50 juta atau 25 juta? Enggak pernah. Saya bisa? Bisa. Saya beli Hermes 1M bisa? Sangat bisa. Tapi bukan soal bisa atau tidak. Uang 25 juta itu jadi satu pastori di desa. Ya, itu kami lakukan sampai hari ini. Tiap bulan kami berkati pendeta-pendeta di desa. Waktu engkau hidup beriman pada Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, bukan untuk kepentinganmu, tapi supaya hidupmu itu berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, lewat hidup kami sekarang pendeta. Bu, makasih ya, anak saya sudah selesai kuliah lewat berkat setiap bulan yang ibu kirim. Setiap tanggal muda, saudara. Ya, untuk berkati pendeta di desa, saya bisa beli tas yang ratusan juta tiap bulan. Tapi saya tidak melakukan itu, karena bukan itu esensinya kita hidup. Kalau saya pakai tas mahal, percayalah itu dikasih jemaat. Ya, saya nggak usah beli, saya dikasih Hermes tuh harga 700 jutaan. Saya nggak tahu juga mau pakai kemana, bingung. Pikir-pikir mau saya jual juga itu. Buat pelayanan lebih berarti kan? Ya, bingung saudara. Ya, Tuhan itu mau engkau beriman sungguh, mengerti arti hidupmu sungguh, nggak usah sombong-sombongan lah saudara.
Kita ini sombong nggak ada gunanya kok. Ya aduh, kita di napas aja cuma dipinjemin. Makanya saya suka geli kalau lihat orang sombong. Ya, yang sombong itu belum kaya biasanya, baru OTW kaya. Ya, tapi udah sombong, biasa aja hidup ini. Ya, kita ini nggak ada arti apa-apa tanpa Tuhan. Hidupmu tuh nggak dinilai dari uang. Saya tuh sudah ketemu banyak orang kaya raya ya di Jakarta, tapi begitu ketemu, ya aduh lihat ngasih persembahan aja, sorry ya, saya lebih gede ngasihnya daripada dia. Banyak orang kaya, tapi di mata manusia, di mata Tuhan tidak. Ya, kita harus peduli pada apa yang penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Saya nggak terlalu peduli sama penilaian manusia. Ya, mau dijelekin, mau di apa, itu kan mulut orang, bukan mulut saya toh. Dan kita kan nggak bisa sumpel mulut orang kan. Tapi di Jakarta banyak sekarang mati di lakban. Ya, banyak sekarang orang mati ditemukan jenazah di lakban di mulut. Aduh, saya makanya lihat lakban di rumah takut saya. Ya, pembunuhan sekarang motifnya di lakban loh. Ngeri itu di Jakarta itu. Jadi saudara, apa arti hidup kita? Yesus bilang, jangan kau akhirnya jadi rumit hidupmu karena kau pikir makanan, pakaian, rumah, mobil, itu semua bukan esensi. Arti hidup itu sendiri, hidup lebih penting daripada makanan, pakaian, apa yang kau pakai, apa yang kau minum, di mana kau tinggal. Bukan itu semua cuma hal-hal, jangan bikin otakmu pusing. Karena hidup itu sendiri, itu yang Tuhan nilai. Dan Alkitab berkata hidup akan diminta daripadamu. Waktu kita berdiri kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan tanya, selama kau hidup, untuk apa kau pergunakan hidup? Saya minta suami saya maju main piano. Ya, kita nyanyi pakai piano aja. Saudara, percayalah bahwa di setiap proses hidup yang mungkin hari ini saudara sedang diproses, percayalah Tuhan tuh sedang bekerja. Proses yang kita alami itu karena Tuhan sedang merangkai sebuah rencana atas hidupmu. Jangan protes, jangan marah sama Tuhan. Kenapa sih proses saya berat? Stop. Bilang, Tuhan, hidup ini memang berat. Saya sedang bergumul berat, tapi saya tahu ini semua adalah rencana Tuhan untuk membentuk hidup saya untuk menjadi indah. Amin, saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah. Jangan ragukan Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Amin. Kita harus percaya sama Tuhan dan belajar untuk bilang, Tuhan, aku kagum kepada semua karyamu dalam hidupku. Apapun, bahkan itu saya dan suami itu menderita, saudara. Ikut Tuhan. Saudara dengerin khotbah-khotbah saya, saudara tahu bagaimana saya bersaksi. Kami pernah dikejar debt collector karena nggak bisa bayar cicilan rumah. Pintu rumah saya ditendang. Pendeta macam apa nggak bayar utang? Bayar utang, pendeta setan. Saya nangis masuk ke kamar, Tuhan, aku ini pendeta loh. Kenapa aku nggak bisa bayar rumah? Aku dipermalukan, Tuhan. Dia telepon semua gereja yang undang saya. Dia bilang, itu Debbie Basir suruh bayar utang ya. Dia tuh utang nggak bayar. Gereja-gereja WA saya, Bu, kami terima SMS seperti ini, Bu. Saudara bisa bayangkan betapa hancur. Dan saya cuma nangis di kamar, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Kenapa kau permalukan aku, Tuhan? Tuhan jawab, kalau aku izinkan kau mau apa? Kau pernah diludahi seperti aku? Kau pernah diinjak seperti aku? Aku bayar semua harganya. Syukuri semua yang kau jalani. Yang penting kau jangan berbuat dosa. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan.